Sudaryo dan Bapak Ibu Biskop yang lainnya yang datang tina beten, Bapak Ibu teman sejawat dan keluarga Dokter Ana, Ikatan Dokter Ana Indonesia Cabang Yogyakarta yang berhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan, dan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pengajian rutin Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Yogyakarta dengan tanpa dengan suatu salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kehormati meskipun khususnya Ustaz Muhammad Fatoni LC yang nanti berkenan untuk marini tausiah, juga terima kasih atas kerawuhannya dan berkenannya. Saja perlu kami sampaikan bahwa mohon maaf untuk pengajian rutin bulan haji ini, mungkin karena ini bulan ruwah menghadapi Ramadan itu kok jadi cari waktu itu agak repot. Jadi mohon maaf khusus untuk hari ini yang biasanya pengajian pagi hari kita alihkan ke sore hari atas beberapa pertimbangan sepuh. Grup kami itu sebenarnya grup sepuh-sepuh dari Dr. Fauzia, Dr. Siswarjanu, Dr. Samad, Dr. Roni, Dr. Rina, Dr. Suma, dan saya sendiri. Harusnya yang paling menantikan itu harusnya tadi Dr. Suma, tapi semua muter-muter, saya sudah tidak diri, tidak berani dari orang lain lagi, tidak tolong yang lain. Jadi mohon maaf saya matur atas nama beliau-beliau yang sepuh di sini. Bukan sepuh senior. Sekali lagi atas nama kelompok yang udah pada siang hari sore hari ini, mohon maaf kalau biasanya jam 9 pagi ini mundur jadi jam 4 sore karena bulan hari ini juga berkaitan dengan dies FKKMK PGJ, jadi ada banyak acara juga, banyak sekali acara yang lain, jadi mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya ucapkan terima kasih atas kerawuan Bapak Ibu sekalian mengenai sudah sebagai kesepakatan kita untuk mengadakan kajian tiap 2 bulan. Semoga monggo nanti bisa diikuti sampai akhir acara. Perlu kami sampaikan bahwa sekali lagi yang akan berkenan untuk bertindak sebagai Ustadz yang memberikan tausiah pada siang sore hari ini adalah Ustadz Muhammad Fatoni LC. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita, yang pada sore hari ini nanti akan menyampaikan tema tentang Ramadan yang tak dirindukan. Lah monggo nanti Bapak Ibu bisa menikah lagi 2 minggu lagi atau tidak sampai 10 hari Pak, tidak ada 2 minggu lagi ya kalau tidak salah. Tahun ini kita berbarengan akan mulai Ramadan di tanggal 1 Maret tanggal 16, jadi kurang lebih 12 hari lagi kita puasa. Buat dengan harapan dengan tema ini kita berharap semoga kita akan dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih siap, lebih khusyuk, dan lebih menguntungkan. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fatoni. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk acara-acara berikutnya setelah Ustaz Tarik Pangantikan, mungkin Dr. Suma akan menyampaikan, monggo dari nanti. Dr. Suma mau presentasi apa tadi Dr. Suma? Saya kurang tahu. Belum, katanya tadi nggak bisa nyambut karena saya operator gitu. Monggo nanti. Aja nanti. Jadi nanti sekali lagi monggo nanti bisa diikuti sampai akhir. Dan terakhir, apabila kami dalam menerima Bapak Ibu sekalian, ngasih info Bapak Ibu sekalian, ngasih tempat Bapak Ibu sekalian, ada yang kurang atas nama kelompok pengurus pada sore hari, mohon maaf yang sebesarnya. Selagi nanti yang mungkin dalamnya agak jauh berkenan sholat maghrib di sini, kita ada musola, dan tadi ada beberapa yang rawuh duluan dan belum sempat sholat asar, bisa sholat di sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kira memberikan terima kasih atas kesempatannya untuk jadi tuan rumah pada pengajian sore hari ini, dan terima kasih juga atas kerawan semuanya, dan juga khusus lagi kepada Ustaz Muhammad Fatoni yang berkenan untuk memberikan tausiah. Terima kasih. Ya itu bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pengajian, monggo Dr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita diberi keimanan, diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di majelis ini, pengajian rutin Muslim di Dairi. Terima kasih kepada moderator, juga kepada pengunduh. Ini ada 7 senior di Pak UPG, Dr. Roni, Dr. Sukma, Dr. Kiswardanu, Dr. Samad, Dr. Ubaid, Dr. Fauzia, Dr. Minna. Nah, alhamdulillah ini kompak betul 7 pendekar ini ya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ganti pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang barokah. Terima kasih juga pada Ustaz Muhammad Fatoni MC. Sebenarnya tetangga saya aslinya, tapi sekarang disandar di Ustaz Nggih. Dulu saya sering lewat ke sana karena rumah saya di sebelah barat Ustaz, di Karangjati. Terima kasih pada Prof. Sohar, guru sesepuh saya, panutan saya. Saya ingat betul waktu saya mau pensiun dini, saya bilang, Prof, kalau yang nyuruh Prof saya manut, kalau yang lain saya pikir-pikir dulu. Nah, ternyata sampai sekarang saya masih ketemu Prof dan teman-teman, Dr. Andi dan sebagainya di diskusi tumbuh kembang tiap Jumat pagi. Kadang-kadang setelah absen Prof gitu. Kepada para senior, ibu-ibu, Bu Tomo, Bu Tony, Bu Jufri, Ibu lagi, Bu Edi dan yang lain-lain. Alhamdulillah para teman sejawat, senior dan semuanya, baik Dr. Ana maupun keluarganya. Mudah-mudahan pengajian ini bisa berlangsung terus, paling tidak 2 bulan sekali. Nah, ini kebetulan mau menjelang Ramadan, nanti mungkin setelah Ramadan. Nanti Ustaz akan memberikan tema tentang Ramadan yang tidak dikehendaki. Ya betul ya. Mestinya diinginkan, tapi malah tidak diinginkan. Nanti Ustaz akan menyampaikan kunci-kuncinya dan sebagainya. Pokoknya kita harapkan tausiah Ustaz bisa menambah keyakinan dan keinginan kita untuk secepatnya datang tamu agung kita yang kita nantikan bersama. Kemudian perlu kami sampaikan, barangkali tahun ini kita tidak bisa melaksanakan umroh bersama. Monggo dipertimbangkan tahun depan. Ya. Saya sudah WA perorangan yang saya anggap bisa kita ajak diskusi, tapi kita tidak gaduh. Ada yang sudah duluan, dokter ini sudah, dokter Kiswardanu hampir, dokter Safat juga sudah, dokter Roni juga sudah dan sebagainya. Jadi monggolah nanti kita pertimbangkan untuk ada umroh bersama seperti beberapa tahun yang lalu. Sekaligus sebentar lagi dokter Kiswardanu dan keluarga akan minta umroh. Saya ingin menyusul nanti dengan dokter Samad ber-12, mohon doanya juga insya Allah tanggal 15 nih bersama di kalau Pak Kiswardanu itu akhirnya di awal Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelenggarakan untuk lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, lebih bisa sowan di Ka'bah, di tempat makam Rasul dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan dari hari ke hari akan lebih bagus dan lebih bagus. Yang penting kita cari sangu bekal, karena suatu saat mungkin kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan bekal kita cukup sehingga kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Dan nanti mohon doanya kepada Ustaz karena ada 2 saudara kita yang saat ini sedang berat. Yaitu satu istrinya Dr. Rifaki
yang kedua suaminya Ibu Andita atau Pramadita. Mudah-mudahan doa Ustaz dan diamin oleh kita akan memberikan kesembuhan yang paripurna, yang sempurna tanpa meninggalkan jejak apapun. Demikian saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun dulu. Untuk masalah selanjutnya, mohon Ustaz. Waktu sampai selesai. Dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kajian dimulai, alangkah baiknya kajian kita ini kita isi dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu para dokter untuk bisa membuka Al-Qurannya. Biasanya kan di HP itu yang ada aplikasi Al-Quran ini bisa dibuka Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang berkenaan dengan pembahasan kita, yaitu tentang masalah puasa bulan Ramadan. Kita tidak akan baca banyak-banyak para dokter sekalian, tapi hanya beberapa ayat saja, hanya 1, 2, 3, 4, hanya 4 ayat saja. (183) surat Al-Baqarah. Sampun? Iya. Saya baca terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat.
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para dokter, azanillahu wa iyyakum wa rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, 4 ayat sudah kita baca. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi ini berkaitan masalah bulan Ramadan dan masalah puasa. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, tidak terasa nih. Mohon maaf, ini belum muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak terasa roda kehidupan itu berputar begitu cepat. Sepertinya Ramadan tahun 1445 itu baru kemarin. Dan ternyata sekarang ini kita sudah di bulan Sya'ban, bulan Ruwah, dan bentar lagi Ramadan tiba. Dan seperti itulah roda kehidupan ini bergulir terus menerus. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ketika kita nanti
dibangkitkan lagi dari kuburan kita setelah kita meninggal, itu kita tidak merasakan kehidupan dunia itu kecuali asyian au duhaha, kecuali hanya sore hari atau sepagi hari saja. Sesore hari itu mungkin cuma 2 jam atau 2 jam setengah nih. Asar itu sekarang sudah jam 3 lebih asar. Kemudian sampai maghrib itu hanya beberapa waktu saja. Begitu juga pagi, hanya beberapa waktu saja, nggak sampai 3 jam gitu. Dan seperti itulah gambaran kita di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Benar-benar tidak terasa kita sudah 1 tahun berputar. Ramadan kemarin kita tinggal kenangan apa yang sudah kita lakukan, amalan apa yang sudah kita giat untuk benar-benar ikhlas di dalam mengamalkan. Kemudian sekarang juga sudah akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umur kita ini diberi oleh Allah taala sampai kita ketemu dengan bulan Ramadan dan sampai paripurna Ramadannya. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Bapak Ibu azani Allahu wa iyyakum. Pertanyaannya menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, Pak. Akankah kita ini rindu bulan Ramadan? Akankah kita ini benar-benar ada rasa ingin ketemu dengan bulan Ramadan? Kalau kita ditanya seperti itu, tentunya kita akan mengatakan, oh iya, rindu dengan Ramadan. Bagaimana tidak rindu? Bagaimana orang tidak rindu akan bulan Ramadan, akan keistimewaan bulan Ramadan? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengistimewakan bulan Ramadan. Rasulullah SAW juga mengistimewakan bulan Ramadan. Para ulama dahulu juga mengistimewakan bulan Ramadan. Masa kita tidak mengistimewakan bulan Ramadan? Itu kalau ketika kita ditanya, kita ini rindu dengan bulan Ramadan atau tidak, maka jawabannya pasti rindu dengan bulan Ramadan. Tetapi apakah kita benar-benar rindu akan bulan Ramadan itu, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah saya ini benar-benar rindu akan kedatangan bulan Ramadan? Kalau benar-benar rindu, apa buktinya kalau kita ini benar-benar rindu? Bapak Ibu sekalian, ketika kita rindu akan orang yang kita cintai, apa yang kita perbuat? Kita punya umpamanya anak, dia sekolah di luar negeri sana 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai hampir 1 tahun nggak ketemu. Ketemunya cuman ya video call saja gitu. Kurang marem kalau dengan video saja, pengen ketemu langsung. Ternyata ya, putranya ngabari 1 minggu lagi saya pulang, Bah, saya pulang ayah. Karena ini sudah ada rasa rindu. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Tentunya akan kita persiapkan apa yang menjadi terbaik dalam perjumpaan kita dengan putra kita, dengan orang yang kita rindu, Pak. Dan itu pasti, dan itu naluri seorang ayah, seorang orang tua, seorang yang rindu akan orang yang dirindui. Dia akan mempersiapkan hal-hal yang istimewa
bagi dia itu. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang dia akan lakukan ya, ketika orang itu rindu, pasti dia akan mengingat hal-hal yang menjadi kenang-kenangan dia bersama dia itu. Ya, ketika dia rindu ya, sudah jauh dengan putranya, ya, sudah ada rasa rindu, itu dia buka-buka foto-foto lama, dia buka-buka video lama gitu ya. Dia akan mikirkan, Masya Allah dulu sungguh nikmatnya bersama itu. Walaupun sebenarnya yang namanya anak, seorang ayah atau orang tua dengan anak itu kan ada kalanya ada cekcok ya, boten mulus terus kan ya. Ya, mesti ada cekcoknya. Tetapi ketika anak itu jauh dari orang tua atau orang tua itu jauh dari anak, itu mesti ada rasa rindunya juga, Bapak Ibu sekalian. Mesti ada. Dan yang dikenang bukan cekcoknya, tapi dengan sesuatu yang membanggakan ya, orang tuanya itu. Itu mesti. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga ketika orang itu sudah rindu, maka ada rencana untuk bisa ketemu. Sudah merencanakan dia akan ketemu dengan orang yang dia rindukan. Dan begitu juga ketika kita ini rindu akan bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian. Rindu akan bulan Ramadan ini tentunya kita juga membayangkan dulu ya, mengingat dulu apa yang sudah saya lakukan di bulan Ramadan itu. Apa yang menjadi perbuatan atau ibadah yang saya semangat di situ, itu akan diulangi lagi. Akan pengen mengulangi ibadah tersebut lagi. Dan yang kedua, ingin merencanakan lebih afdal lagi. Kemarin bulan Ramadan kemarin itu saya semangatnya di tarawih itu hanya di 10 awal. Di 10 awal itu setiap malam bisa di shop pertama, Masya Allah, bisa khusyuk, Masya Allah. Tapi yang kedua yang kemarin itu kok sudah mulai kendor, sudah mulai loyo. Nah, besok direncanakan nih, besok saya mau tarawihnya disemangatkan lagi. Karena masalah tarawih ini sudah menjadi fenomena nih, Bapak Ibu sekalian. Di awal-awal berRamadan itu Masya Allah nih, masjid-masjid itu penuh, bahkan panitia sampai bingung mau naruh di mana gitu. Akhirnya dibuat tambahan, Masya Allah. Tapi semakin ke sana semakin menyusut. Dan susutnya ini perlu dipikirkan kembali. Barangkali ada di antara dengan panjenengan ada yang menjadi ketua takmir, atau khususnya di bulan Ramadan ketua panitia Ramadan, dipikirkan kembali bagaimana bisa merangkul semua jamaah itu tetap memenuhi masjid. Jangan seperti yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, azza Allah wa iyyakum. Kalau boleh saya tanya, panjenengan itu ketemu Ramadan itu pun pinten? Sudah nggak terhitung ya. Yang umurnya 50 tahun berarti ya minimal dia sudah ketemu dengan bulan Ramadan itu kan 47 tahun. Yang 3 tahun kan masih kecil ya. Masih kecil, nggak dihitung. Atau 45 tahun. Yang sudah berumur 60 tahun berarti kan sudah 50 kali ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau diingat-ingat kembali Pak, diingat-ingat kembali, tahun pertama kali saya ketemu dengan bulan Ramadan itu bagaimana, kemudian kedua bagaimana. Tentunya kalau pertama kali, kedua itu udah lupa gitu. Tapi minimal ada enggak
peningkatan antara satu tahun dengan satu tahun yang lainnya. Tahun demi tahun itu ada peningkatan atau tidak? Ya, ini yang menjadi permasalahan kita, Bapak Ibu sekalian. Menjadi permasalahan kita semuanya. Tidak hanya kita, tapi semua kaum muslimin gitu. Ya, menjadi evaluasi kita semua. Bagaimana peningkatan ibadah kita di bulan Ramadan? Kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka di bulan Ramadan itu luar biasa semangatnya di dalam beribadah. Berbagai macam ibadah mereka laksanakan. Apalagi puasa. Puasa. Selain puasa banyak. Jadi tarawihnya nggak cuma 11 rakaat ya. Kalaupun 11 rakaat tapi bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam mereka berdiri. Kalau kita pintar panggung. Paling maksimal kita tarawih itu berapa jam? 1 jam. 1 jam. Masya Allah. Bolehlah kita sholat tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat atau 23 rakaat, ini tidak masalah. Atau bahkan lebih daripada itu tidak masalah. Karena di mazhab salah satu mazhab itu sampai 33 rakaat. Ini kan di Indonesia itu kan diperdebatkan apa 11 atau 23 gitu. Padahal di sana ada yang lebih banyak daripada itu. Ngapain diperdebatkan masalah rakaatnya? Semuanya ada. Cuma kualitasnya ini yang menjadi evaluasi kita gitu. Kalau kita 11 rakaat ya tolong kualitasnya juga diperbaiki. Nabi SAW memang 11 rakaat iya, tetapi ya nggak secepat itu gitu. Tidak secepat kilat gitu. Nabi SAW itu kalau kita lihat bagaimana sholatnya Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, sholatnya Nabi SAW itu rukuknya, sujudnya itu sama dengan berdiri. Satu surat Mohon maaf, Bapak Ibu, sampai lebih. Panjenengan baca surat An-Nasr itu berapa menit? Al-Fatihah kemudian An-Nasr. An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath. 1 menit. Kurang lebih ya, 1 menit. Berarti kalau berdirinya 1 menit, maka rukunya juga 1 menit. Terus sujudnya 1 menit. Juga 1 menit. Sujudnya juga 1 menit. Ya. Seperti itu. Itu sholatnya Nabi SAW. Nah, kalau kita tuh enggak berdirinya 2 menit, rukuknya jangankan semenit, hitungannya detik. Sujudnya pun juga hitungannya bukan menit tapi detik. Hanya beberapa detik saja, karena batin cuma subhanarabbiyal azim, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar lagi. Hanya satu kali doa subhanarabbiyal a'la. Walaupun iya itu sah. Ya, kalau dibilang sah ya tetap sah. Cuman kualitas seperti itu kan kurang sekali gitu gitu. Ya. Kita berusaha bagaimana ibadah kita ini menyerupai Nabi SAW beribadah. Harus ada tumaninahnya, ya, harus ada khusyuknya. Karena kekhusyuan dalam sholat ini menjadi tolak ukur keberuntungan kaum mukminin. Pada aflahal mukminun. Pertama kali yang Allah Ta'ala sebutkan sifat orang mukmin itu apa, Ibu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung. Siapa orang-orang mukmin? Siapa itu orang mukmin? Sifat pertama kali adalah
alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Itu pertama kali yang Allah Ta'ala sebutkan sifat orang mukmin dan dia beruntung. Ya, Masya Allah gitu. Kalau boleh saya bertanya Bapak Ibu, pernahkah kita ini sholat dari Allahu Akbar sampai salam khusyuk? Pernah nggak? Dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai Assalamualaikum warahmatullahi khusyuk terus tanpa terpikirkan duniawi sama sekali. Coba kalau yang sudah pernah angkat tangan gitu. Insya Allah nggak angkat tangan itu karena malu. Mungkin pernah. Masya Allah. Hampir setiap kita sholat ini ada ketidakhusyukan. Ada pasti. Walaupun hanya hitungan detik. Itu mesti. Karena sesuatu yang khusyuk, sholat yang khusyuk itu aziz, sangat mulia dan sangat sulit untuk diraih. Maka Nabi SAW sudah mewanti-wanti untuk kepada para sahabatnya itu, tidaklah kalian itu sholat kecuali hanya mendapatkan pahalanya itu seperdelapannya, sepersetengahnya, sepertiganya, dan paling banyak itu setengahnya. Setengah dari sholat itu pahala dari sholat apa itu? Itu sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW seperti itu. Apalagi kita jauh daripada sahabat, kekhusyuan sehari. Masyarakat muslimin, ada di antara salaf itu yang dia sakit tangannya atau kakinya gitu. Saya lupa kisah ini. Kemudian dokternya bilang, wah ini nggak bisa sembuh, kecuali harus diamputasi. Harus diamputasi gitu. Lalu terus caranya gimana? Oh, caranya nggak bisa. Zaman dulu kan belum ada bius nih, belum ada bius. Akhirnya sama dokternya, ya pakai ini, pakai homer. Minum homer, nanti kalau sudah keliengan gitu, sudah mabuk, baru dipotong. Kata orang tadi satu salaf itu, dan termasuk ulama waktu itu. Beliau tidak mau. Wah, nggak bisa dengan khamr, karena khamr itu haram. Saya mau mengobati penyakit saya, tapi dengan sesuatu yang haram, tidak mau. Terus bagaimana? Ini kalau nggak diamputasi, ini bisa menjalar, bisa ke seluruh tubuh. Gitu. Kata dokternya seperti itu intinya. Maka beliau mengatakan, potong tangan saya atau kaki saya yang sakit ketika saya sholat. Coba lihat, potong anggota yang tadi, yang sakit tadi ketika saya sholat. Akhirnya beliau sholat. Pas sholat ini dokternya gergaji tangannya atau kakinya gitu, gergaji sampai selesai, maksudnya selesai gajinya dan diobati, dibalut. Setelah sholat dia bilang, lo katanya mau potong. Dokternya bilang, itu sudah terpotong. Ternyata apa Pak? Tidak terasa bahwa anggota badannya itu sudah dipotong. Kenapa? Karena saking khusyuknya ketika dia sholat, sehingga rasa sakit ketika dipotong ini tidak terasa. Subhanallah. Bisa sampai segitu apa ini? Kalau kita bagaimana Pak? Capak semut mawon sudah. Masya Allah. Masyarul muslimin azanillahu wa iyyakum.
kita kembali ke tema kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang itu rindu, maka dia akan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengannya tadi itu. Seperti anak yang sudah lama nggak berjumpa, kemudian ngabari kalau mau datang, pasti dia juga akan menyiapkan yang istimewa untuk perjumpaan tersebut. Maka kita ma'asyarul muslimin, sebentar lagi Ramadan, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat ini, mempersiapkan supaya pertemuan kita di Ramadan ini menjadi pertemuan yang membanggakan diri kita, yang kita bisa membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kewajiban yang Engkau wajibkan kepada saya ya Allah, ini sudah saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Sudah tidak ada celah lagi. Walaupun dalam pelaksanaannya itu mesti ada celahnya. Masyarul muslimin azani Allahu wa iyyakum. Kita masuk ke ayat-ayat tadi Bapak Ibu. Maka bekalan yang paling utama menjelang bulan Ramadan adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu akan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu sekalian, ada kewajiban untuk menuntut ilmu sebelum kita berbicara dan kita beramal. Imam Al-Bukhari rahimahullah marang suatu kitab yang paling bagus, paling baik, ya, kitab hadis, ya, kitab kumpulan hadis-hadis, ya, yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Salah satu babnya adalah beliau menyatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, dan maka ketahuilah, mengetahui ini didahulukan daripada mengucapkan la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berilmu dahulu sebelum dia mengucapkan sesuatu, sebelum juga berbuat, maka ilmu ini didahulukan. Begitu juga doa Nabi alaihi salatu wassalam yang sering sekali beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi beliau alaihi salatu wassalam ini berdoa dengan doa itu, Pak. Dan pertama kali beliau minta adalah ilmu juga. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dibaca setiap pagi. Tentunya Bapak Ibu semua sudah hafal, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini dibaca oleh Nabi SAW setiap pagi hari. Setiap pagi hari. Kalau kebiasaan kita kan setiap mau belajar nih, dan kita ngajarkan kepada anak-anak itu setiap mau belajar. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini doa itu adkarus sobah wal masa, adkarus sobah, termasuk zikir-zikir pagi. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW meletakkan ilmu itu di pertama kali. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Baru yang lainnya,
wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, yang halal, yang baik, wa amalan mutaqabbala, kemudian amal yang diterima. Baik, pertama kali adalah ilmu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ilmu ini dipentingkan atau didahulukan oleh Nabi SAW dalam doanya? Karena semuanya ini madarul qabul, pusatnya diterima sebuah amal itu adalah ilmunya. Ilmu yang bermanfaat ini. Ya. Ketika ilmu itu bermanfaat, diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah dia akan nyari rezekinya dalam mencari rezeki, mencari sebab rezeki yang halal. Begitu juga amalnya juga dikarenakan dia punya ilmu, dia tidak melakukan amal-amal yang bisa ditolak oleh Allah Ta'ala, sehingga dia tidak melakukan amal kecuali amal itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita beribadah itu tidak yang penting saya suka. Betul. Kita beribadah kepada Allah itu bagaimana kita beribadah sesuai yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh kita sendiri. Betul. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagaimana? Allah Ta'ala menginginkan suatu ibadah yang kita lakukan, yang wajib kita lakukan, itu tentunya sudah diajarkan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ini pentingnya sebuah ilmu sebelum kita ini mengamalkan, Bapak Ibu. Oh, ternyata ternyata ibadah seperti ini itu diajukan oleh Allah, diinginkan oleh Allah, disyariatkan oleh nabinya alaihi salatu wassalam, maka saya lakukan. Oh, dengan ilmu kita tahu, oh ternyata ternyata amal seperti ini itu tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka saya jauhi. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Setelah membuat bekal, membuat sesuatu yang istimewa di dalam menyambut hal yang menjadi kerinduan kita. Setelah ilmu adalah kita menyiapkan diri keimanan kita. Keimanan kita. Karena sebuah ibadah yang tidak didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini muspro. Kita sudah capek tapi tidak ada pahalanya. Kita tidak ada pahala dari ibadah tersebut karena tidak didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keimanan kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita, khususnya di bulan Ramadan. Nabi SAW menyatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi SAW tidak menyatakan man shoma Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, tidak mengatakan seperti itu. Barang siapa yang puasa Ramadan, dia diampuni dosa-dosanya. Nah, tapi Nabi SAW memberikan dua syarat. Bapak Ibu. Apa itu? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan. Pertama, karena keimanan dia, kepercayaan dia percaya benar bahwa puasa ini itu syariat Allah yang wajibkan adalah Allah, dan saya seorang hamba wajib tunduk kepada syariatnya. Ini iman. Orang yang beriman itu kan orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Orang muslim, Islam itu kan artinya istislam. Istislam itu menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, tunduk patuh akan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Nabi SAW menyatakan tadi imanan, karena iman kepada Allah, bukan karena yang lain. Wahtisaban, dan mengharap pahala. Jadi apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang berpuasa itu hanya ingin menikmati bukanya saja. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu nih, bahwa orang puasa kemudian buka itu nikmatnya luar biasa. Gimana Bang? Iya. Kita membayangkan gitu nih, panas-panas, cuaca panas, ketemu sama es dawet, es buah, es cendol. Niku lah pengennya langsung nyeruput ngenten nggih. Seger, nikmat. Tapi tidak senikmat ketika dia puasa. Ketika dia puasa itu, Masya Allah, pengennya itu satu meja niku penuh dengan makanan. Esnya bermacam-macam, sirupnya bermacam-macam, kolaknya juga bermacam-macam, nasi lauknya juga bermacam-macam. Begitu Allahu Akbar maghrib, dia minum langsung ceres. Nikmatnya luar biasa. Nah, ada sebagian orang yang berpuasa hanya ingin menikmati buka saja, karena luar biasa nikmatnya. Ada juga orang yang berpuasa karena ingin menikmati kebersamaan ketika berpuasa, ketika berbuka, mohon maaf. Napa niku? Bukber. Nah, bukber itu lah ketemu dengan, Masya Allah, teman-temannya. Kadang reuni pas kuliah, reuni pas SMA, reuni bahkan sampai ke reuni SD. Itu dipakai reuni di mana? Di warung ini. Bisa ketemu itu luar biasa nikmat ya Pak. Oh, saya malu kalau ketemu tapi saya nggak puasa. Nah kan? Berarti puasanya bukan karena Allah, karena dia ingin menikmati kebersamaan ketika bukber ini, Bapak Ibu. Bahkan sebagian itu dari sekarang sudah menyiapkan tulisan itu dicatat. Ramadan pertama bukber di sini, kedua bukber di sini. Kalau ibu-ibu buka pertama pakai menu ini. Kedua menu ini, sampun apa dereng Bu? Dereng. Kula boten tanglet bapak-bapak kalian menikmati ya. Ibu-ibu kan ya harus sudah berpikir dari sekarang ya. Sudah berpikir dari sekarang menu yang disiapkan nanti ketika sahur dan buka. Masyarakat muslimin itu tidak mengapa. Ibu-ibu menyiapkan masalah ini dengan masalah menunya apa, itu tidak masalah. Tetapi pertama kali yang kita siapkan adalah keimanan kita, Bapak Ibu. Menata hati kita untuk supaya apa? Kita nanti pas Ramadan dan kita buka, kita puasa itu benar-benar karena Allah Ta'ala. Ketika datang Ramadan malam pertama kali, Bismillah, karena Allah, ini adalah kewajiban dari Allah menyuruh kepada saya sebagai hamba tunduk patuh kepadanya, saya melaksanakan perintahnya. Ini baru mukmin yang sejati. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita tadi baca pertama kali adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hafal ayat ini. Ada yang belum hafal, Pak?
Insya Allah semuanya sudah hafal. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita memikirkan dan merenungi satu ayat ini, ya. Nanti kalau masih ada waktu kita merenungi ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala nyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini diseru, Pak. Kalau kita mau jujur, kita ini siapa? Kita ini manusia biasa yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Tidak seperti para sahabat yang imannya Masya Allah tinggi. Tidak seperti para nabi dan rasul yang mereka dijamin masuk surga. Kita ini manusia biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala seru di dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, ada yang pernah ngitung dalam Al-Qur'an itu ada berapa ayat yang Allah taala mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kira-kira ada berapa ayat, Pak? Jadi yakin belum ada yang hitung. Ternyata, Pak, sana ada salah satu ulama kontemporer, belum lama beliau meninggal, ya. Abu Bakar Jabir Jazairi rahimahullah, salah satu penasihat Masjid Nabawi. Beliau mengumpulkan ayat-ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu dalam kitab beliau yang bernama Nidaur Rahman li Ahli Iman, seruan-seruan untuk kaum mukminin. Dan di dalam kitab itu ada sekitar kurang lebihnya 90 ayat. Coba kita berpikir, ternyata kita ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dan enggak cuma sekali dua kali Allah taala menyeru. Tapi Allah taala menyeru kurang lebihnya ada 90 kali Allah taala menyeru. Tidakkah kita berpikir kemudian kita renungi, ternyata Tuhanku itu memuliakanku. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala menyeruku, tapi saya sering lupa akan Allah Subhanahu wa taala, sering lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengomentari tentang masalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beliau menyatakan idza sami'tallaha yaqul, kalau kalian mendengar Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'aha sam'ak, maka pendengaranmu itu pasang baik-baik, telingamu pasang baik-baik. Kenapa? Li'an fa'innahu khairun tu'mar bih, karena di dalam ayat itu mesti ada kebaikan yang kalian akan diperintahkan oleh Allah, au syarrun tunha anhu, atau ada keburukan yang keburukan tersebut kalian dilarang oleh Allah. Ini komentarnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga dari kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini ada menjadi tuntutan bagi kita. Tuntutan apa? Tuntutan untuk untuk mengamalkan sesuatu yang dituntut dalam ayat tersebut. Seakan-akan ucapan ya ayyuhalladzina amanu ini mengatakan kalau kamu itu beriman, kalau kamu itu menyatakan beriman kepada Allah
dengan iman yang sejati, dengan iman yang sebenar-benarnya, maka lakukan apa yang aku suruh, aku perintahkan. Jadi ini menjadi konsekuensi kita sebagai orang mukmin. Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus tunduk dan mengamalkan apa yang Allah taala perintahkan. Setiap Jumat, setiap Jumat kita itu kan disadarkan gitu ya. Baik yang sadar tadi, yang sadar mawon. Setiap Jumat itu kan khatibnya bilang, ittaqullah, gitu ya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ingat sama boten Pak. Kalau ibu-ibu kan biasanya boten ikut Jumatan gitu. Harusnya kita juga sadar Pak. Ini adalah ketakwaan, ini adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketakwaan kita. Bapak Ibu azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian as-syiyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, kata-kata sebagaimana diwajibkan, kata-kata sebagaimana diwajibkan sebelum kalian berpuasa tersebut ini mempunyai dua hikmah. Ada dua hikmah. Hikmah pertama adalah sebagai hiburan bagi semua orang mukmin. Kenapa? Karena mungkin sebagian orang mukmin itu merasa beban dia berpuasa itu. Nah, suatu beban itu ketika orang lain juga mendapatkan, itu terasa ringan. Terasa ringan. Karena nggak sendirian dia melaksanakannya itu. Tetapi ada orang lain, bahkan semua kaum mukminin itu ikut mengamalkan hal tersebut. Nah, ada sahabat namanya Khansah, sahabat wanita namanya Khansah. Sebelum beliau masuk Islam itu pernah suatu saat itu ditimpa musibah dengan kematian saudaranya. Kemudian orang-orang pada datang gitu, ikut menangisi kematian saudaranya tersebut. Dan dia mengucapkan, apa yang diucapkan? Falaula kasratul bakina qawli ala ikhwani laqataltu nafsi wa ma yabkuna mithla akhi walakin usalli nafsa anhu bitta'si. Kalau seandainya bukan karena banyaknya orang yang menangis di sekitarku, ya, yang juga ikut menangisi saudaraku yang meninggal, tentu aku akan bunuh diri, kata Khansah ini. Saya akan bunuh diri karena beratnya timpaan musibah kepadanya. Tapi dikarenakan banyak orang di situ, maka dia menahan diri untuk tidak bunuh diri. Itu. Padahal mereka menangisi itu tidak seperti saya menangisi. Mungkin di antara mereka ikut menangis itu karena ya pengen dilihat gitu aja. Tapi kalau saya nangisi benar-benar meratapi gitu. Nah, masyaallah muslimin, apa yang dikatakan oleh Khansah ini benar. Maksudnya apa? Ketika musibah itu hanya menimpa dirinya sendiri gitu, ini akan merasa sangat berat sekali. Ketika kewajiban itu hanya untuk kita sendiri, ini akan terasa berat. Tetapi ketika itu menjadi kewajiban seluruh umat, khususnya di puasa ini, maka ini sebagai hiburan bagi kita. Ya. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin, hikmah yang kedua adalah membuktikan kesempurnaan Islam. Kalau itu puasa diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dan itu sebuah keutamaan, maka kita pun juga mendapatkan keutamaan itu. Bahkan kita pun ini lebih sempurna keutamaannya.
Masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman, haqqal iman, orang-orang beriman yang sejati, iman yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan bulan Ramadan nanti. Sekiranya ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, ada pesan, yaitu mendoakan saudara kita, Dr. Farida Indriani, Dr. Farida Indriani SPOK, sama Dr. Imam Raharjo bin Sugiharto. Ini dokternya? Bukan. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, di waktu ini ya, dan di bulan Rajab ini, maka kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk hati kita, benar-benar berdoa ya, untuk khususnya kesembuhan dua saudara kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liikhwanina wa liakhwatina wa liazwajina wa limashayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, khasatan Dr. Farida Indriani SPOK wa Pak Imam Raharjo bin Sugiharto, khasatan kilahuma ishfihima ya rabbal alamin, ishfihima ya syafi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna lil 'amali shalih fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.